Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat NPWP badan. Ya, jadi bagi dulur-dulur yang mau membuat NPWP CV, PT, yayasan, firma, perkumpulan, organisasi, kemudian PAUD, dan lain-lain yang bentuknya badan gitu ya. Jadi bukan orang pribadi lah intinya. Caranya seperti apa? Nah, nanti kita akan coba bahas. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa dulur-dulur untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Dulur Pembelajar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan super thanks. Dan setiap rupiah yang dulur-dulur sampaikan sangat bermanfaat untuk kami. Baik, dulur-dulur semuanya, sebelum ke praktek ya. Jadi untuk pendaftaran itu bisa ke kantor pajak dengan membawa persyaratan atau bisa juga online ya di cortexdjp.pajak.go.id ya. Alamatnya seperti ini. Nah, yang harus disiapkan oleh dulur-dulur itu ini ya. Jadi badan itu ada dua kategori. Yang pertama adalah non AHU, yang kedua adalah yang memiliki AHU. Nah, apa bedanya? Yang memiliki AHU itu contohnya itu seperti yayasan. AHU di sini tuh Ditjen AHU gitu ya. Jadi pendiriannya itu ada dokumen dari AHU ya. Ini wajib ada yayasan, PT, CV, BUMDes atau BUMDesme, perkumpulan, PT perorangan dan lain-lain. Nah, jadi ini yang memiliki AHU. Nah, sementara yang non AHU berarti di luar yang memiliki AHU. Misalkan sekolah gitu ya, PAUD, gitu. Terus kemudian kelompok bermain, kemudian komunitas gitu-gitu. Pokoknya yang akta pendiriannya itu tidak wajib memiliki AHU. Nah, sementara yang di bawah ini itu harus memiliki AHU. Nanti cara pendaftarannya sedikit berbeda. Nah, bedanya kalau yang ada AHU-nya dia nanti masukin nomor nanti terpanggil si dokumen pendiriannya. Sementara yang non AHU ini nanti tidak ngeling ke sistem AHU gitu ya. Jadi tidak akan terpanggil. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail di websitenya ya. Nah, silakan disiapkan ya dulur-dulur. Untuk yang non AHU itu KTP ketua, minimal KTP ketua gitu ya. Itu sudah terdaftar di Cortex. Ini wajib ya, sudah terdaftar di Cortex. Kalau belum berarti harus daftar NPWP orang pribadi si ketuanya terlebih dahulu. Gitu. Sementara untuk sekretaris dan lain-lain itu tidak wajib ya, tapi ketika ada disiapkan juga ketua dan seluruh pengurus berarti ya, minimal si ketuanya saja. Kemudian email aktif dan belum terdaftar di NPWP yang lain. Jadi misal emailnya sudah terdaftar di NPWP pribadi nanti nggak akan bisa dipakai untuk pendaftaran badan. Jadi bikin lagi ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah nomor HP yang memiliki pulsa. Nanti akan ada OTP setiap konfirmasi OTP itu tarifnya sekali SMS itu Rp500. Kemudian dokumen pendirian, nah karena non AHU nanti harus ada dokumen pendirian. Kemudian SK pengurus, SK domisili, dan NPWP atau NIK penanda tangan dokumen pendirian. Misalkan dokumen pendiriannya didirikan oleh yayasan apa gitu, berarti NIK atau NPWP si ketua yayasan. Sekarang kan NPWP sama dengan NIK ya, nanti diminta memasukkan nomor NIK atau NPWP ya. Nah, tapi NPWP-nya ini yang sama dengan NIK. Nah, nanti ketika mau daftar online, ini semua di-scan, kemudian jadikan 2 file. Ya, di-scan dan jadikan 2 file. Nah, filenya itu yang pertama dokumen lampiran 1, ini contoh ya. Yang kedua dokumen lampiran 1 kopi. Jadi harus berbeda namanya ya, walaupun isi filenya sama. Kemudian untuk yang AHU, seperti yayasan, PT, CV, BUMDes, perkumpulan, PT perseorangan, dan lain-lain, itu hampir mirip ya. Cuman bedanya, kalau yang AHU, akta pendirian dan dokumen AHU ini wajib ada. Ya.
Nah, sementara yang non AHU ini kan di sini ya nomor 456 nih. Nah, yang AHU bedanya nomor 45 ini, 56 ini diganti dengan akta pendirian dan dokumen AHU. Yang lainnya sama. Gitu. Oke, kita coba sambil belajar, sambil praktek. Caranya ketika dulur-dulur sudah menyiapkan semuanya, jadi silakan ke browser. Nah, di browser silakan ke cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian scroll ke bawah ada tulisan pengguna baru daftar di sini. Silakan klik yang merah daftar di sini. Kemudian untuk pendaftaran badan itu dulu silakan pilih badan. Nah, tadi yang saya jelaskan di sini. Khusus untuk yang memiliki AHU, kategorinya jangan sampai salah. Misalkan koperasi. Nah, ini tadi saya kelewat tulis di sini koperasi. Jadi menunya harus sesuai. Koperasi berarti harus di koperasi. Atau misalkan PT perorangan, nah ada di PT perorangan. Atau CV, nah ada di CV di sini ya. Atau perkumpulan, nah ada di perkumpulan di sini. Atau PT atau yayasan. Nah, semua yang saya notis barusan itu yang memiliki AHU dan rumahnya harus jangan sampai salah pilih ya. Karena kalau yang memiliki AHU nanti kita ngambil data AHU-nya harus sesuai. Ya. Sementara yang non AHU yang tidak memiliki AHU, nah dulu bisa pilih lembaga dan bentuk badan lainnya atau organisasi lainnya. Ya. Pilih di antara dua ini. Nah, sebagai contoh kita akan mencoba daftar yang non AHU. Ya, jadi misalkan ada pendirian komunitas, misal ini Maya, komunitas pecinta senja misalkan. Komunitas pecinta senja misal ini ya, ada yang mau bikin NPWP. Nah, semuanya disiapkan, udah siap nih. Udah dijadikan 2 file, data-datanya sudah disiapkan. Nah, silakan langsung ke lembaga dan bentuk badan lainnya. Misalkan mau bikin komunitas pecinta senja. Kita klik. Nah, isian non-AHU maupun AHU sama persis. Bedanya kalau yang non-AHU nanti nomor akte pendiriannya itu tidak ngunci. Ya. Sementara yang memiliki AHU tadi itu akan ngambil data dari Ditjen AHU. Oke? Saya ulangi, tampilannya sama. Jadi kalau dulur-dulur yang daftar CV PT, silahkan kliknya yang CV tadi. Atau kalau yang PT, yang klik yang PT. Atau kalau koperasi, klik yang koperasi. Ini di checklist. Kemudian nik perwakilan di sini, ini maksudnya adalah nik si ketua atau direktur ya, atau pimpinan, pengurus ya, pimpinan pengurus. Silahkan masukkan NPWP atau NIK ya. Sekarang NPWP sama dengan NIK. Oke, saya masukkan dulu contohnya. Nah, ini harus sudah terdaftar. Sehingga ketika diklik nanti akan muncul nama ketua yang sudah terdaftar NPWP-nya di Cortex seperti ini. Kalau belum, berarti harus daftar NPWP pribadi dulu. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini masukkan nama badannya. Nah, masukkan nama badannya, ya. Kalau yang AHU itu tinggal masukin nomor akta pendiriannya, nanti akan muncul semuanya otomatis ya. Semuanya akan muncul, narik data dari Ditjen AHU. Sementara yang non AHU ini harus ngetik manual. Misalkan tadi kita akan bikin komunitas pecinta kucing. Nah, jadi harus diisi kalau yang non AHU. Kalau yang non AHU ini harus diklik ya. Ini nomor akte pendiriannya. Di dokumen pendirian kan suka ada nomor ya. Itu silahkan diklik. Misalkan tempat pendiriannya Tasik Malaya. Nah, tanggal pendiriannya misalkan 27 Agustus. Nik notarisnya misalkan atau penandatangannya dimasukkan. Kemudian jenis perusahaannya swasta nasional misalkan.
modalnya 10 juta misalkan. Nah, kemudian klik lanjut. Email ini harus yang tadi ya, yang aktif dan belum pernah digunakan. Nah, misal. Nah, kalau sudah digunakan, nanti akan ada tulisan email sudah terdaftar. Berarti nggak boleh pakai email yang ini. Harus menggunakan email yang lain. Oke? Kita klik verify. Nah, baru nanti akan muncul. Cek di emailnya dulu. Nanti akan ada muncul OTP. Ya. Nah, OTP tersebut silahkan diklik di kopas ya. Di kopas, masukkan ke kotak di bawahnya. S2 KV 3H. Kemudian klik verifikasi. Wah, gagal katanya. Berarti ada yang salah. Kita ulangi lagi. S2 KV 3H. Nah, berhasil. Nanti akan ada tulisan berhasil memverifikasi alamat email. Kemudian nomor HP. Silakan masukkan nomor HP dulur-dulur. Nah, kalau nomor HP setahu saya tidak double juga nggak apa-apa ya. Misalkan sudah digunakan di nomor pribadi bisa. Nah, klik verify. Nanti akan muncul kode verifikasi. Bentar, saya cek HP dulu. Masukkan kode verifikasi sama persis kayak email tadi ya. Ini baru masuk. Nah, kita masukkan PRX. Ini ada di SMS ya. Dan nyedot pulsa Rp500. Klik verifikasi. Nah, kalau sudah 500 atau 1100 ya, nanti dikoreksi kalau saya salah. Nah, kalau sudah, silakan klik lanjut. Nanti ini tombol lanjut akan muncul kalau kita sudah memverifikasi. Kalau belum, ini nggak akan bisa lanjut. Setelah itu, tambahkan penanggung jawab. Nah, di sini dulur-dulur minimal itu memasukkan ketua di PICC ini ya. Nah, tapi kalau memasukkan lebih dari ketua, lebih bagus ya. Tapi minimal yang dimasukkan di sini adalah ketua. Nah, kita masukkan NIK atau NPWP ketua. Nanti akan muncul namanya otomatis ya. Data-datanya akan mengambil data dari sistem, tanggal mulai jadi ketua atau pimpinan atau direkturnya kapan, sampai dengan kapan. Kemudian ini tombol save nggak akan bisa kita klik kalau belum lengkap. Nah, biasanya di atasnya nih, ini sebagai apa? Misalkan ketua. Nah, gitu ya. Atau kalau direktur dan lain-lain ya. Kemudian kita klik save. Nah, orang terkait yang lain ini silakan dulur-dulur bisa menambahkan. Misalkan sekretaris, bendahara, sama seperti yang tadi ya, masukkan nick sama posisinya sebagai apa di sini di bawah ya. Kalau ketua atau pimpinan harus di atas ini. Kalau sudah, minimal ketua saja ya. Misalkan yang lainnya belum punya NPWP nggak apa-apa. Ketua saja yang dimasukkan. Kemudian kita klik lanjut. Nah, ini wajib pajak terkait jika ada. Ini silakan dimasukkan. Kalau enggak kita lanjut next. Nah, di data ekonomi ini dulur-dulur KLU bisa memasukkan lebih dari satu data ekonomi atau aktivitas badan atau perusahaan. Tapi wajibnya satu. Nah, misal pecinta coaching ini kegiatannya sosial ya. Kita search aja yang berhubungan dengan sosial. Nah, ini tinggal cari ya dulur-dulur yang paling mirip ya, atau yang menyerupai aktivitas usaha atau kegiatan dari badannya dulur-dulur. Nah, karena misalkan ini komunitas pecinta kucing kegiatannya sosial, ini saya coba search sosial. Nah, yang paling
mirip di sini adalah aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat. Ini kita pilih ya. Nah, sesuai kategori ya. Kalau usaha perdagangan nanti search aja perdagangan. Kalau lebih dari satu kegiatan, ini ada KLU tambahan. Kalau cuma satu cukup satu. Ini tinggal dilanjutkan memiliki karyawan. Karyawannya ada berapa? Misalkan ini di bawah 10. Kemudian omsetnya 0 sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian akrual atau kas. Nah, ini kita pilih setelah kas. Periodenya 1 sampai 12 ya. Kalau di Indonesia bisa 1 sampai 12. Nah, ini harus diisi semua. Kalau belum, tulisan lanjutnya nggak akan bisa kita klik. Ya, nah yang belum kita isi terlebih dahulu. Merek dagang kalau nggak ada strip, kalau ada ditulis. Nah, ini masih belum lengkap. Nah, ada deskripsi ya di keterangan. Ini bintang berarti wajib diisi. Kita isi saja. Misalkan di sini kumpulan pecinta kucing yang melaksanakan kegiatan sosial. Nah, setelah kita isi nanti tombolnya seharusnya langsung muncul. Nah, kan bisa ya. Kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, kita akan mengisi alamat ya. Ini ada alamat utama. Kita masukkan alamatnya di mana? Misal ini alamatnya di Jalan Bebedahan. Jalan Bebedahan nomor 999 gitu ya. RT 001, RW-nya 23 misalkan. Provinsinya Jawa Barat. Ini dicari ya, bisa kita ketik halaman huruf depannya. Nanti atau dicek satu-satu juga bisa. Ya, pokoknya disesuaikan dengan alamat. Jangan sampai salah. Karena nanti berhubungan dengan tagging. Misalnya di sini kayak kota dan kabupaten. Nah, kalau salah nanti pas kita cari kecamatannya nggak ada. Nah, ini biasanya di kota kabupaten ini ketukar misalkan. Nah, ini disesuaikan saja. Misalkan ini di kota Tasikmalaya, kecamatannya Purbaratu misalkan. Kemudian sampai ke kelurahan ya. Sampai ke kelurahannya kelurahan apa? Nah, dicari, dipilih sesuai dengan alamat badan dulur-dulur gitu ya. Kemudian kita harus tagging alamat utama ini harus tepat ya dulur-dulur ya. Kalau bisa sesuai, kalaupun melenceng sedikit. Karena kalau tidak tepat ini akan ada tulisan seperti ini. Di dalam area, tidak berada dalam area desa atau kelurahan. Gitu kita klik lagi, terus kita sesuaikan dengan titik yang tepat. Setelah kita klik simpan, kalau tepat nanti akan muncul data geometris seperti ini ya. Berhasil berarti ya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, terakhir kita upload lampiran. Ada 2 file di sini ya. Nah, ini establishment dokumen sama authorization letter. Tidak ada ketentuan khusus ya. Jadi mending scan tadi sesuai yang saya sampaikan di awal. 2 file. Dokumen lampiran 1 dan copy. Ini filenya sama. Kita drag and drop ke 2 tempat yang tadi. Ini rename-nya harus berbeda ya. Nah, tidak boleh sama. Walaupun isinya sama semuanya ya. Kita drag and drop atau upload juga bisa. Setelah itu klik lanjut. Nah, terakhir akan ada keterangan yang harus kita checklist. Yang intinya data yang kita isi sudah benar dan lengkap dan menyetujui untuk menggunakan akun sebagai sarana penerimaan surat. Kita klik centang atau checklist, kemudian klik ajukan permohonan sampai ada keterangan seperti ini. Kita tunggu ya, nanti akan ada nomor kasus. Nomor kasus yang menandakan permohonan pendaftaran dulur-dulur sudah masuk dan menunggu diverifikasi. Saya ulangi, menunggu diverifikasi. Jadi tidak langsung jadi ya dulur-dulur untuk yang non-AHU ini. Nah, ada P sekian, ini harus menunggu ditindaklanjuti. Nah, sementara yang badan AHU ada beberapa yang langsung jadi. Tapi kalau yang non-AHU mah ada penelitian. Nah, badan AHU itu biasanya ada yang langsung jadi NPWP ke email. Ini nanti dulur-dulur tinggal menunggu di email. Kalau sudah berhasil, nanti akan dapat NPWP di email serta dokumen password ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.